dari penantian 9 tahun itu lagu ya. Sekitar 7 tahun. 7 tahun. Saya nikahi dia. Iya. Dan diresmikan pada 2021 kemarin. Iya. Dan selesainya 2 bulan. 2 bulan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang dan Iya. saya kira tadi saya cuma sendiri. Teman-teman di rumah ini cuma podcast kali ini hadir bintang tamu yang sangat istimewa ini. Iya. Saudara Momai. Siapa nama aslinya saudara Momai? Rahmat Kurniawan. Luar biasa. Rahmatan lil amin kan. Oh begitu Iya. ya. Kali ini lain daripada yang lain ini. Narasumber yang hadir akan menceritakan perjalanan hidupnya yang bukan perjalanan hidup dari kecil sampai besar. Jangan kalau dari kecil, kalau dari Tidak, kecil saya tidak tahu. Tidak tahu ya. Iya, saya lupa. Yang di pertengahan kah atau di mananya? Ini di pertengahan. Oh, di pertengahan ya. Tidak semua rumah tangga, tidak semuanya orang ingin rumah tangganya berakhir. Tapi kadang takdir membawa kita ke situ. Betul sekali. Ini salah satunya Momai. Dengan nggak usah disebut jumlahnya. Uang panai orang begitu bilangnya. Uang panai yang cukup besar. Cuma dalam jangka 2 bulan 2 bulan. harus pisah dengan dulu kekasih tersayang, sekarang mantan tercinta. Iya. Coba Momai bisa diceritakan sedikit. Saya mau mulai dari mana nih? Ya artinya diceritakan saja sedikit, tapi tidak pakai menangis. Tidak pakai Janji menangis pakai kan? Menangis. Ya karena kita dua di sini laki-laki. Oke. Jadi ini saya mulai dari pacarannya atau langsung menikahnya Ini pacaran? Oh, tidak, kadang kan begini. Ini cinta sejati. True story-nya ini kalau saya ceritakan bisa jadi book. Oh, artikel orang nangis ini. Oh, berarti di pacaran, ini bukan dijodohkan. Oh, tidak. Loh. Pacaran. Jadi fase-fase penantian untuk menikahi dia itu panjang sekali. Wih, luar biasa ini cinta sejati nih. Tapi harus putus di tengah jalan. Ya. Dari penantian 9 tahun itu lagu ya. Sekitar 7 tahun. 7 tahun. Saya nikahi dia. Iya. Dan diresmikan pada 2021 kemarin. Iya. Dan selesainya 2 bulan. 2 bulan. Iya. Nih, teman-teman di rumah. Bukan mau mencampuri urusan rumah tangga, perjalanan hidupnya, enggak. Cuma mau tahu, ini faktor pisahnya itu kenapa? Maksudnya pacarannya 9 tahun, pisahnya itu 2 bulan. Ada apa dengan pernikahanmu? Iya. Gila. Iya. Begini bang. Jangan pakai menangis. Saya cerita dari kuliah, masa kuliah kan? Iya. Jadi saya masa kuliah itu pacaran sekitar 1 tahunan. Iya. Dari situ saya tidak bisa move on dari perempuan-perempuan lain ceritanya. Jadi saya menanti sekitar 6 atau 7 tahunan. Iya. Dan dia sudah menikah. Berarti posisinya waktu menikah dengan Mama itu posisinya janda. Berarti kayak kisahnya artis Baby Romeo. Iya. Menantikan Mesya kemudian kawin itu, pada akhirnya. Iya, tapi pada akhirnya ceritanya bagus, ceritanya panjang. Kalau ini masuknya apa? Sedih, lucu, campur aduk pokoknya. Saya kira situ tahu kan. Apa yang dirasakan di awal-awal pernikahan itu? Bahagia atau neraka? Jadi ada dua bercampur. Maksudnya bahagia atau neraka? Jadi pagi ini kalau pagi saya jadi malaikat, siang saya bisa jadi setan atau iblis. Maksudnya pagi jadi malaikat, siang jadi setan atau iblis. Jadi kan ada orang bilang kan, laki-laki itu tempat pulangnya itu istri. Ya. Tapi yang saya dapat ini tempat pulang neraka. Bukan karena mantan. Biasa kan kalau mantan sudah tidak. Neraka. Tapi dia orang baik kok, orang baik. Dia baik. Artinya saya tidak 100% salah. Ya. Dan dia tidak juga 100% benar. Intinya mau sadari ada kesalahan juga. Ada. Dia ada kesalahan juga. Ada. Masing-masing punya kesalahan. Cuman pada waktu itu kami tidak orang bilang introspeksi diri kah atau berkomunikasi secara baik. Jadi jatuhnya
bagaimana? Miskomunikasi. Ya. Miskomunikasi yang berkepanjangan tidak ada ujungnya. Waktu menikah itu Momen umurnya berapa? 28. Dia? Sama, satu Wih. umur. Hanya beda bulan. Berarti satu angkatan. Satu angkatan. Luar biasa. Tidak mau alumni lagi. Tidak mau. Reuni. Tidak. Tidak. Masih kita harus menjelajah. Kan kita ini laki-laki, jadi Ya. harus cari sesuatu yang baru lah. Luar biasa. Ini apa? Persoalan-persoalan yang dihadapi itu seperti apa? Ini yang teman-teman mau tahu. Supaya besok-besok kalau teman-teman itu ya menikah tidak mengalami hal yang sama dengan Momai kan seperti begitu. Jelas orang semuanya mau sekali, kan ada bahasa. Iya. Sekali seumur hidup. Ya. Luar biasa. Tapi kayaknya ini 2 kali seumur hidup ini. Jadi begini, yang pertama untuk persiapan mental ketika menikah. Jadi harus banyak membaca kalau untuk saya sih. Supaya tidak terjadi. Jangan asal, kan sekarang banyak sekali tuh kalau kita ke apa namanya itu kalau bukan tempatnya orang bisa pengadilan KPU. agama. Pengadilan agama Apa? Tempatnya orang pisah itu. Oh, pengadilan agama. Iya. Itu banyak apa? Orang-orang yang bercerai itu hampir tiap hari. Iya. Betul ini. Itu datanya dari mana itu? Datanya biasa saya lihat di situ. Jadi saya tanya. Ini kan begini, faktor cerai itu biasanya di usia muda, perkawinan usia muda. Makanya pemerintah itu membatasi usia perkawinan itu harus ya 17 tahun bla 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 ke atas. Iya. Karena kenapa? Di usia muda itu kadang-kadang apa ya, pasangan itu masih labil. Kira-kira itu mempengaruhi tidak? Karena waktu mau main dengan si menikah kan? Iya. Itu usianya sudah Sudah lebih. sudah dewasa. Artinya kalau mau dibilang labil, tidak labil. Mau dibilang stabil juga tidak stabil. Apa ya, kesiapan mental kayaknya perlu kalau untuk menikah. Harus banyak baca terus story, harus terima apapun yang terjadi. Karena saya berpengalaman kayaknya tidak ada yang menerima kekurangan itu. Luar biasa. Kayak Gaza dengan Palestina, Urar. Iya, betul sekali. Asli itu. Ini Mai, biasa kan, ini maaf, jangan tersinggung. Iya. Biasa kan apa ya, di usia-usia muda pernikahan, saya juga pernah alami itu. Iya. Itu masalah ekonomi rumah tangga. Iya. Masalah ketidakcocokan yang lain-lain. Banyak sekali. Itu biasanya muncul. Iya. Waktu itu maksudnya secara ekonomi apa yang terjadi di dalam rumah tangganya? Ekonomi stabil. Stabil ya. Stabil. Enggak ada yang rusak-rusak banget. Enggak ada. Tidak pernah enggak makan dari malam sampai pagi. Oh, tidak. Saya tidak kasih begitu, saya punya Makan. Tetap makan. Kalau mau apa namanya itu? Bukti dan ada semua. Cuma memang kurang sabar. Waktu habis menikah itu Momei dengan si tinggalnya di mana dengan orang, kan kadang begini. Habis nikah tinggal dengan orang tua ikut campur, saudara ikut campur, kadang-kadang itu bisa jadi faktor perceraian juga. Saya sempat alami juga itu. 1 bulan 1 bulan pertama. Jadi kita tinggal di mertua saya kan. Ya. Terus ada sedikit gebrakan pohon yang digoyang, jadi saya harus ini seperti orang panen mangga ini harus musim hujan. Bagaimana? Digoyang sedikit, saya pindah ngekos. Terus? Pindah ngekos, jadi semua pekerjaan saya jalani mulai dari saya pernah ojek online juga. Ojek online pernah. Luar biasa, laki-laki basan kayaknya. Jadi ketika ada fitnah bilang saya pemalas, saya kaget di mananya saya malas ini. Ya. Pagi sampai malam saya pulang malam. Luar biasa. Kayak Bang Toib sudah. Bang Toib. Cuman kalau Bang Toib tidak pulang-pulang, saya pulang. Oh begitu. Iya. Jadi di jam kerja itu saya harus lembur, saya harus apa, pokoknya semuanya. Demi untuk membutuhi, karena saya ada tanggungan kan, jadi bapak sambu. Oh begitu kemarin. Luar biasa. Ini kalau dilihat ini apa? Ahli percintaan atau ahli penulis novel. Iya. Jadi novel yang bagus sebenarnya ini. Kadang saya mau ceritakan, aduh takutnya jatuhnya sedih, tapi ada bisikan bahwa
amat banjir selalu di samping saya, Iya. mensupport saya dalam keadaan apapun, Iya. termasuk Kanda ini ya. Iya. Tempat curhat saya dan berbagi Maksudnya untuk teman-teman. menguatkan teman-teman ada semua. Majin begini dan begitu bla bla bla. Ini Oh iya. Ini kemarin, Mei, setelah ini kan begini. Mama ini menikah termasuk usianya sudah anu juga ya. Sudah mapan. Sudah Iya. lebih dari 30 tahun. 28 tahun ya. Biasanya kan saya sendiri menikah itu 25 tahun. Sudah mapan. Waktu pertama pisah itu ada tidak rasa traumatik? Saya tidak mau menikah lagi. Saya apa ya? Kalau dibilang trauma enggak juga sih sebenarnya. Tidak juga. Cuman saya karena sudah habis berpisah, jadi saya harus lebih selektif lagi dalam memilih untuk. Banyak sih yang tawarkan, anaknya ini, mau nggak, mau tidak, mau tidak. Cuman saya harus lebih selektif lagi. Karena saya pernah gagal. Ini jadi pengalaman. Pengalaman saya punya pengalaman, saya harus bungkus baik. Ya. Dan kedepannya saya harus, ini pelajaran yang kemarin saya tidak bisa lagi begini, saya tidak bisa begini. Dan saya harus cari perempuan yang lebih mengerti saya lagi, lebih paham saya lagi. Aduh, jatuhnya saya menangis sih. Perempuan yang mengerti ini seperti apa? Pengertian dalam arti dia mau sabar terima kita dengan penantian, karena dia harus tahu bahwa pernikahan ini ibadah. Ya, dan tidak ada yang instan langsung berhasil. Tidak ada yang instan, tidak ada. Semuanya itu butuh proses. Bisa instan kalau kita mungkin kawin sama Rafathar dan Raffi Ahmad, ini kan sudah. Iya kan? Luar biasa. Jadi terus tanggapan keluarga. Ini kan ya orang bilang jarang kejadian. Kawin rame, kawin rame. Terus tiba-tiba 2 bulan kemudian pisah. Bagaimana tanggapan keluarga waktu itu? Kecewa Ya. Pukulan mutlak ke saya. Maksudnya? Pokoknya salahnya di saya. Ada yang pukul tonjok. Pokoknya lebih dari tonjok. Karena dipukul di hati. Luar biasa. Hanya saja begitu saya terangkan dan ada bukti juga beberapa mungkin dia begini. Jadi kita tidak perlu, maksudnya saya cerita jeleknya jangan kan. Tidak boleh. Mantan itu masa lalu yang pernah menjadi pelajaran bagi saya. Catat. Paling tidak pernah tinggal di hatinya Mama. Iya. Walaupun cuma di sudut-sudut hati. Sekarang sudah masuk di empedu kayaknya. Dulu kan di hati, sekarang sudah masuk di empedu. Betul. Seperti racun di sari. Ini Mama rencananya ada mau menikah lagi atau sudah rencana? Tetap. Kita harus ada planning ke depan begitu. Tetap saya harus menikah lagi. Iya, karena itu kan agama bilang kan sempurnanya ibadah itu kan di pernikahan. Jadi kita harus menikah. Sebelum pisah kemarin sempat tidak ada komunikasi dengan keluarga. Begitu putus saya sama sekali memutuskan komunikasi, tidak pernah ada lagi komunikasi. Berarti mau egois dong. Enggak sih, untuk menjaga supaya kita tidak terluka, kita harus egois juga dong. Kenapa kita sudah jadi orang Jakarta? Iya. Luar biasa. Pernah tidak mau tidur tiba-tiba ingat dia? Manusiawi itu ada. Manusiawi. Berarti sampai sekarang masih rindu. Kalau rindu tidak. Kebetulan dia nonton ini. Kalau rindu tidak, kecewa iya. Rindu tidak, kecewa iya. Jadi biasa orang tanya. Sekarang begini, rindu tidak, kecewa iya. Kecewa iya. Dendam? Tidak dendam. Enggak. Kan ada biasa kan teman-teman tanya, kau marah, kau dendam dengan dia? Tidak. Jadi pisahkan antara kata marah dan kata dendam, itu pisah. Saya hanya kecewa. Kecewa saja. Ada tidak pesan-pesannya Mama Esa? Ini kan waktu di pengadilan dipertemukan? Tidak. Enggak. Yang tidak. Karena dulu kemarin saya ditanya, Mat, kau masih sayang atau masih cinta? Kalau di Om tanya dua-duanya, saya masih cinta, saya masih sayang. Luar biasa. Tapi saya tidak bisa bersama-sama dengan hubungan toksik. Saya tidak bisa lama-lama dengan yang begitu. Hubungan saya tidak ini bagaimana lagi nih? Toksik itu kayak racun kan. Artinya saya mau pulang dengan perasaan tenang. Saya tidak bisa berkelahi terus. Luar biasa. Jadi ditanya, ini persidangan kalau kau datang 1 kali, ini panjang urusannya. Tapi kalau kau mencepat jangan datang. Jadi waktu itu pilihannya? Saya tidak datangi.
Tapi yang paling tahu itu dia masih suka, masih cinta tidak sama Momai itu Momai. Harusnya Momai tahu dong dia masih dong lagi masih Jakarta lagi. Harusnya Momai tahu dia masih cinta atau Saya bukan cendekiawan. sampai tidak bisa membaca hatinya. Tidak bisa. Jangan-jangan di Doti Komio ini. Apa ya? Pokoknya di fase-fase kemarin itu sampai Bang Wahab. Tahu kan Bang Wahab kan? Oh iya saya tahu. Bilang wah luar biasa sekali perjuangan cintamu ini. Sampai saya dengar sempat terjerumus di itu dunia gelap. Dunia gelap ya masuk. Setelah pisah dengan si doi. Iya. Sempat itu masuk di dunia gelap. Sempat. Antara frustasi, enggak tahu kan larinya kemana kan? Iya. Dulu ibadah jauh dari saya dulu. Iya. Saya jujur-jujuran ibadah itu jauh, jadi larinya ke dunia gelap. Iya. Semuanya masuk ke situ. Tapi alhamdulillah saya bangkit kembali, keluar dari masalah. Saya baru sadari bahwa dari semua ujian ini karena saya mampu. Begitu ya. Kalau tidak mampu pasti tidak diuji. Tidak dikasih dong. Iya kan? Luar biasa. Ini harus jadi contoh ini teman-teman yang di rumah. Jadi begitu ada masalah tidak lari ke narkoba. Narkoba saya salah. Kemarin saya larinya ke tidak narkoba. lari ke miras. Padahal ada Tuhan. Tuhan itu bilang, ini porsimu di sini. Iya, harusnya Momai kan harus bilang curhat di atas sejadah. Curhat di atas sejadah. Luar biasa. Kemarin saya tidak lakukan itu. Begitu saya hijrah ke Papua. Oh, sempat lari ke Papua. Iya. Gara-gara cinta lari ke Papua, luar biasa. Enggak juga sih. Oh, tidak. Cuma mau cari kehidupan baru kan orang bilang kan Nabi saja kan hijrah dari Mekah ke Madinah kan. Iya. Jadi kita harus hijrah juga. Hijrah juga waktu itu. Hijrah mencari ketenangan, saya dapat jawabannya. Alhamdulillah dari hijrah itu, kenapa kemarin saya lakukan ini? Oh betul, Tuhan sedang berbicara dengan saya melalui masalah-masalah yang saya hadapi. Begitu kira-kira. Merinding saya. Luar biasa. Ini harusnya apa ya? Jadi pelajaran berharga untuk Momai. Pelajaran sangat-sangat berharga. Sangat berharga. Mahal ini pelajaran. Mahalnya kira-kira seperti apa? Tidak semua orang mampu melewati titik-titik yang pernah kemarin saya lewati. Mungkin Bang banjirnya, kalau begini orang gila ini Rahmat. Tiba-tiba pernikahan besar, uang sekian. Artinya orang bilang malunya itu di mana kayak begitu. Malunya. Saya bukan malunya. Teman-teman keluarga kenapa bisa. Sekarang saya kalau orang tanya begitu, saya ketawa. Justru saya alhamdulillah diselamatkan Tuhan. Ini sebagai pembelajaran. Kedepannya ada mungkin yang Allah siapkan. Rencana Tuhan itu baik. Iya kan? Luar biasa. Kalau untuk sekarang saya ditanya sendiri tidak. Saya hanya bawa kalau kenapa? Saya cuma ketawa saja. Jadi kalau ada yang tanya seperti begini, Moy, kenapa bisa pisah? Ini baru menikah 2 bulan kok pisah sudah? Jawabannya sederhana. Dalam pernikahan tidak ada yang mau berpisah dari pernikahan itu. Tetapi karena mungkin takdirnya Allah tuh menjodohkan sampai di situ untuk sebagai pembelajaran, disiapkan lagi untuk hal-hal yang baru. Usman ada tisu, Usman. Tapi kalau saya bisa tahu, Momai ini tipe perempuannya seperti apa? Tipenya? Tipenya maksudnya. Kalau yang dulu atau versi sekarang? Mau yang dulu, yang sekarang, mau artis, mau orang biasa, dia seperti contohnya kayak artis. Kalau artis itu tipenya Momai itu seperti apa? Artis yang paling cantik yang ada di matanya Momai itu siapa? Siapa ya? Artis. Pasti Nagita. Tidak. Karena mantan mirip Nagita. Tidak sih. Saya sekarang cari tidak perlu cantik, sederhana saja. Yang penting paham dengan agama. Saya rasa kalau dia sudah paham tentang agama, apapun badai yang menerpa, dia mampu tangkis. Catat. Luar biasa. Ngiri sedap. Ini belakangan ini Momai kan sudah dari mana tadi? Papua. Berapa lama di Papua? 2 tahunan. 2 tahun buan diri. Bukan buan diri. Pergi bekerja, berkelana, cari pengetahuan baru. Pokoknya di situ semua. Jadi saya digembleng alam di sana kemarin. Yang perlu digembleng alam kan. Saya alam semesta yang gembleng. Semesta yang gembleng. Oh Rahmat harus begini. Jadi dari mereka saya belajar bahwa bahagia itu sederhana sekali. Artinya akhirnya terbentuklah Rahmat yang sekarang. Terbentuk. Momai yang sekarang terbentuk. Momai lebih segar. Lebih fresh. Momai tidak kusut lagi. Yes. Kira-kira apa pesan-pesan untuk teman-teman di rumah? Ini kan begini. Masih banyak teman-teman di luar sana itu
mungkin sudah berumur tapi belum memiliki kesempatan menikah. Kadang-kadang mereka juga trauma lihat ini si Momai baru 2 bulan kok pisah. Jadi akhirnya yang tadinya ada niat mau menikah tidak jadi. Ya, itu niatnya hilang karena trauma. Jangan-jangan seperti Momai juga nanti nasibnya. Nasib orang itu berbeda-beda. Jangan takut. Menikah itu penting karena itu anjuran dari nabinya kita, dari Allah. Harus menikah. Dan tidak ada penyesalan dengan pernikahan yang kemarin yang singkat itu. Tidak ada, sama sekali tidak ada. Justru menjadi terima kasih, menjadi pembelajaran yang sangat berharga buat saya. Kedepannya ada lagunya. Ada. Gimana lagunya? Coba. Ini kalau zaman-zaman dulu ini langsung lagunya Sahara. Saat. Tapi tidak bisa saat selingkuh terjadi karena tidak ada yang selingkuh. Tidak ada yang selingkuh. Ada orang ketiga. Dan intinya pisah ini karena ketidakcocokan. Tapi saya bertanya-tanya itu. Ya. Kalau tidak cocok, kenapa dipertemukan? Coba bisa dibahas itu kan? Saya juga sebenarnya awalnya tidak cocok. Cuma lantaran saya dipertemukan, saya hargai Tuhan, saya cocok-cocokan. Akhirnya jadi cocok. Iya. Kalau cari yang cocok itu enggak ada. Tidak ada ya. Orang bilang enggak ada yang sempurna di dunia. Betul sekali. Enggak ada yang sempurna. Tapi kita coba menyempurnakan. Pada saat kita diberikan rezeki beras, ya kita masak. Jadi nasi kita makan. Kalau berasnya kita makan kan enggak boleh. Ya, betul. Karena harus dimasak dulu. Ya, jadi ya itu kesimpulan. Semuanya butuh proses, ya kan. Jadi untuk yang kedua nanti, iya tips. Dia kayak beras. Iya. Masih ada yang mau disampaikan? Saya rasa cukup saja. Cukup ya. Iya. Nih podcast yang singkat ini. Podcast singkat. Tapi menjelajah perasaan. Iya, lebih dalam, lebih jauh, lebih mengusik. Sudahlah. Kapan terakhir Momai menangis? Tidak pernah sudah. Tapi waktu pertama pisah pernah. Karena begini, laki-laki menangis itu bukan cengeng. Laki-laki berpisah menangis pun tidak ada kayak. Oh, enggak ada ya? Enggak ada. Berarti Momai ini hanya lebih banyak merenung. Kalau bilang mau menangis tidak. Mudah-mudahan Momai tidak menangis. Kalau yang dulu iya, karena saya pencinta sejati kan. Luar biasa. Seiring bertambahnya umur, waktu, saya belajar bahwa laki-laki ini harus begini dong. Harus kuat. Jadi perpisahan kemarin tanpa tangisan. Jadi saya berharap tidak seperti lagunya Tommy Jo pisah. Jadi berharap seperti apa? Saya berharap kita tidak ketemu lagi. Dengan si dia. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu. Saya dengan Momai temani teman-teman di rumah. Ya, mungkin di lain waktu kita berjumpa kembali. Oke. Di Salam. Cuma Podcast. Oke. Salam semua yang di rumah. Jaga cinta. Jaga Jangan hati. sampai pisah.